Jakarta tengah malam, jalanan yang biasanya ramai kini mulai tegang. Hanya beberapa kendaraan masih berlalu lalang di perempatan yang minim penerangan. Namun, di sudut gelap jalan itu, sebuah pos polisi tampak masih beroperasi. Bukannya memberikan keamanan, mereka justru melakukan razia liar terhadap pengendara yang melintas. Keluarin surat-suratnya, SIM, STNK, kalau nggak mau ribet, kita bisa atur. Seorang polisi dengan tubuh kekar dan raut wajah kasar menepuk kaca mobil seorang sopir truk. Sopir itu, Pak Hadi, seorang pria parubaya dengan wajah lelah, menelan ludah. Dia baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dari Surabaya. Tapi Pak, saya nggak melanggar aturan apapun. Jangan banyak alasan, kalau nggak mau ditilang, bayar aja $100.000, selesai urusan, bentak polisi itu. Pak Hadi menghela nafas panjang, mengutuk nasibnya. Dengan gaji pas-pasan, kehilangan $200.000 bukanlah hal yang ringan. Namun dari kejauhan, seseorang memperhatikan. Seorang pria dengan seragam sipil, tapi sorot matanya tajam. Otot-otot tubuhnya mencerminkan disiplin tinggi dan gerak-geriknya tegas, penuh waspada. Dia adalah Letnan Arga, anggota Kopassus yang kebetulan melintas setelah pulang dari tugas operasi. Arga mengamati kejadian itu dari atas motornya. Matanya menyipit saat melihat sang polisi dengan arogan memungut uang dari sopir. Sesuatu dalam dirinya bergejolak. Ini bukan sekedar pungli biasa, ini adalah penghinaan terhadap seragam yang seharusnya melindungi rakyat. Tanpa banyak pikir, Arga menyalakan mesin motornya dan meluncur mendekati lokasi. "Pak, ada masalah apa di sini?" Suara Arga tegas saat turun dari motornya. Polisi yang tadi menodong Pak Hadi menoleh, mengernyit saat melihat pria itu. "Urusan apa kamu?" tanyanya sinis. Arga tidak langsung menjawab. Dia melirik ke arah Pak Hadi yang masih menggenggam uang $200.000 dengan tangan gemetar. "Saya cuma ingin tahu, sejak kapan polisi boleh memungut uang dari rakyat tanpa alasan jelas?" tanya Arga, kali ini dengan nada lebih tajam. Salah satu polisi lain melangkah maju, namanya Bribka Tony, seorang petugas dengan reputasi buruk di lingkungan internalnya. Dia menatap Arga dari atas ke bawah. "Urusanmu apa? Ini prosedur biasa, jangan ikut campur kalau nggak mau ribet." Arga tersenyum tipis. Dia mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan sebuah kartu identitas berwarna merah dengan emblem khas. "Saya Letnan Arga dari Kopassus, dan saya nggak suka melihat aparat yang harusnya melindungi rakyat justru merampok mereka di jalanan." Suasana berubah tegang. Polisi-polisi itu saling pandang, ragu-ragu. Kopassus bukan kelompok biasa. Mereka adalah prajurit elit yang terkenal dengan keberanian dan kedisiplinan mereka. Tidak ada yang ingin berurusan dengan mereka, apalagi dengan situasi yang jelas-jelas salah. Namun, Bribka Tony tidak mundur. Dia malah mendekat dengan ekspresi menantang. "Kopassus? Wah, hebat. Tapi ini jalanan, bukan medan perang. Kamu pikir bisa datang dan menyuruh-nyuruh kami?" Arga tidak bergeming, sorot matanya tetap dingin. "Saya tidak perlu menyuruh siapapun. Saya cuma ingin memastikan tidak ada rakyat yang diperas oleh orang yang seharusnya menjaga mereka." Pak Hadi menatap Arga dengan penuh harapan. Sementara para polisi itu mulai merasa gelisah. Situasi memanas, ketegangan meningkat. Bribka Tony mendengus, matanya menatap Arga dengan penuh kebencian. Dengan gerakan kasar, dia mengangkat walkie-talkie di bahunya dan berbicara. "Kita ada masalah di sini, kirim tambahan personil." Arga tidak menunjukkan ekspresi takut sedikit pun. Dia tahu bahwa situasi ini bisa berakhir dengan kekerasan. Tapi dia tetap berdiri tegap. Baginya, ketidakadilan harus dilawan, tak peduli siapapun lawannya. Beberapa menit kemudian, 2 motor polisi datang, diikuti oleh sebuah mobil patroli yang berhenti dengan kasar di sisi jalan. 4 polisi tambahan keluar dari mobil. Wajah mereka menunjukkan kesan tidak bersahabat. "Masalah apa, Tony?" tanya salah satu dari mereka. Bribka Tony menunjukkan Arga dengan dagunya. "Orang ini sok jagoan, ngaku Kopassus mau ngajarin kita kerja." Salah satu polisi yang baru datang melangkah maju. Jelas-jelas lebih senior dari yang lain, wajahnya dingin dan ada bekas luka di pelipis kirinya. Dia mengamati Arga lalu menghela nafas.
Kami bisa selesaikan ini dengan damai, katanya. Tapi kalau kamu tetap ngotot ikut campur, kami nggak bisa jamin situasi tetap kondusif. Arga menatap tajam. Saya tidak akan pergi sebelum uang Pak Hadi dikembalikan dan kalian berhenti melakukan pungli. Polisi itu tersenyum miring. Berani juga kamu. Ketegangan semakin meningkat. Beberapa warga melihat kejadian ini mulai berkumpul di sekitar, mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Salah satu polisi berusaha menghalau mereka, tapi jumlahnya semakin bertambah. Bribka Tony mulai kehilangan kesabaran. Oke, cukup omong kosongnya. Kamu pikir Kopassus kebal hukum? Ini wilayah kami. Dia melangkah maju dengan gerakan mengancam. Tapi sebelum dia bisa berbuat lebih jauh, Arga bergerak lebih cepat. Dengan kecepatan luar biasa, dia menangkap pergelangan tangan Tony dan memutarnya ke belakang. Tony berteriak kesakitan. Lepasin! Polisi lain terkejut, tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Arga sudah melepaskan Tony dan mundur selangkah. Saya nggak mau pakai kekerasan, tapi kalau kalian tetap memaksa. Polisi senior itu mengangkat tangan, memberi isyarat kepada bawahannya untuk berhenti. Dia menatap Arga dalam diam, lalu mengangguk kecil. Baik, ambil uang itu, kembalikan ke orangnya. Bribka Tony masih merintih, tapi dia tidak bisa melawan perintah seniornya. Dengan enggan, dia mengambil uang 200.000 dari sakunya dan melemparkannya ke Pak Hadi. Pak Hadi tertegun. Terima kasih, Pak. Arga mengangguk. Lain kali, hati-hati di jalan. Para polisi akhirnya mundur meskipun dengan wajah kesal. Tapi sebelum mereka pergi, polisi senior menatap Arga sekali lagi. Hati-hati, Letnan. Kamu baru saja membuat beberapa musuh. Arga tersenyum tipis. Saya sudah biasa. Dan dengan itu, dia kembali menaiki motornya dan melaju pergi, meninggalkan tempat kejadian dengan satu pesan yang jelas. Keadilan harus diperjuangkan kapanpun dan dimanapun. Letnan Arga memacu motornya ke arah rumah, namun pikirannya masih dipenuhi kejadian tadi. Ketidakadilan seperti itu tak bisa dibiarkan begitu saja. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru bertindak seperti preman berseragam. Namun tanpa disadarinya, di kejauhan sebuah mobil patroli melaju dengan kecepatan tinggi, mengikuti dirinya. Dalam mobil itu, Bribka Tony duduk di kursi penumpang dengan wajah penuh amarah. Dia harus diberi pelajaran, geramnya. Kita nggak bisa biarin orang kayak dia nginjak-nginjak harga diri kita. Supir di sebelahnya, seorang polisi lain bernama Aibda Riko, mengangguk. Tenang, kita punya cara sendiri buat bikin dia kapok. Di persimpangan sepi, mereka mempercepat laju mobil, menyalakan siren dan memotong jalur motor Arga. Dengan refleks cepat, Arga menarik rem mendadak, menghentikan motornya hanya beberapa inci dari mobil patroli. Bribka Tony dan Riko turun dari mobil dengan ekspresi puas. Wah, Letnan Arga, mau kemana buru-buru? Kata Tony dengan nada mengejek. Arga turun dari motornya, menatap mereka tajam. Kalian pikir bisa mengintimidasi saya? Kami cuma mau ngobrol atau kamu takut? Tony mendekat, berdiri hanya beberapa senti dari wajah Arga. Arga mendengus pelan. Saya nggak takut pada siapapun, apalagi preman berseragam. Perkataan itu langsung menyulut amarah Tony. Tanpa aba-aba, dia melayangkan tinjunya ke wajah Arga. Namun dalam hitungan detik, Arga menghindar dan membalas dengan serangan cepat menangkap lengan Tony, memutar tubuhnya dan menjatuhkannya ke tanah dengan teknik kuncian yang membuat Tony berteriak kesakitan. Riko yang melihat rekannya terjatuh langsung mencabut tongkat pentung dan mengayunkannya ke arah Arga. Tapi Arga lebih cepat. Dia merunduk menangkap tongkat itu dan dengan satu gerakan menendang dada Riko hingga polisi itu tersungkur ke belakang. Aku peringatkan sekali lagi, kata Arga dingin. Jangan main-main denganku. Kalian ingin bertindak layaknya mafia, maka kalian akan berhadapan denganku. Beberapa warga yang kebetulan melintas mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Tony yang masih terkapar di tanah bisa melihat orang-orang menyorot kamera ke arahnya. Wajahnya memerah karena malu. Persetan geramnya. Dia merangkak bangun, sementara Riko sudah mengangkat tangan tanda menyerah. Kita belum selesai, Letnan. Arga menatap mereka dengan tajam. Jangan salahkan aku kalau kalian sendiri yang mencari masalah. Dengan itu, dia kembali menaiki motornya dan meninggalkan tempat kejadian. Namun dia tahu, ini belum berakhir. Bribka Tony bukan orang yang akan diam begitu saja
dan pertempuran antara keadilan dan kesewenang-wenangan baru saja dimulai. Beberapa hari setelah insiden itu, Arga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Telepon rumahnya berdering tanpa suara. Pesan-pesan anonim mulai masuk ke ponselnya. "Jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu," salah satu pesan berbunyi. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah gerak-geriknya kini seperti selalu diawasi. Saat sedang duduk di sebuah warung kopi dekat markas, ia melihat sebuah mobil hitam terparkir di seberang jalan. Orang di dalamnya tidak keluar, hanya diam memperhatikan. Arga tetap tenang. Sebagai prajurit terlatih, ia tahu bagaimana menghadapi tekanan semacam ini. Tapi kali ini, lawannya bukan musuh di medan perang, melainkan sistem yang bermain di balik layar. Suatu malam, saat ia dalam perjalanan pulang, sebuah motor mendekatinya dari belakang dengan kecepatan tinggi. Seorang pria berhelm gelap menarik sesuatu di balik jaketnya, sebuah benda logam yang berkilat di bawah lampu jalan. Namun Arga sudah lebih dulu waspada. Dengan refleksnya yang terlatih, ia menarik rem dan memutar setang ke samping, menghindari serangan. Motor pria itu melesat melewatinya, hampir kehilangan keseimbangan. Arga tidak tinggal diam. Dengan cekatan, ia mengejar, memotong jalur dan menendang bagian belakang motor penyerang itu. Pria itu terlempar ke jalan, helmnya terbentur trotoar. Sementara benda yang tadi ia pegang terjatuh ke aspal, ternyata hanya sebuah pentungan besi. Arga turun dari motornya, mendekati pria itu yang kini terduduk dengan wajah panik. "Siapa yang menyuruhmu?" tanyanya dingin. Pria itu menggeleng berusaha berdiri, tapi Arga menekannya kembali ke tanah. "Aku tidak tahu namanya, aku cuma disuruh kasih peringatan." Arga menatapnya tajam. Ini bukan hanya masalah pungli lagi, ini sudah menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Sebuah jaringan yang tidak ingin diganggu. Dan kini, ia harus bersiap menghadapi bayangan yang lebih besar dari sekedar polisi jalanan biasa. Arga tahu, ini bukan peringatan terakhir. Setelah insiden di jalanan, dia mulai merasakan tekanan yang semakin nyata. Rekan-rekannya di markas mulai menatapnya dengan tatapan aneh. Seolah ada sesuatu yang mereka tahu, tapi tak berani mengatakannya. Malam itu dia dipanggil oleh komandannya, Kolonel Wibowo. "Arga, kau sudah membuat kegaduhan." Suara kolonel berat, penuh makna. "Kita bukan aparat penegak hukum, kita tentara. Ada batasan yang harus kita jaga." Arga menatap atasannya dengan mata tajam. "Jadi, saya harus membiarkan rakyat diperas di jalanan?" Kolonel menghela nafas, menatapnya lama. Kadang memilih diam lebih aman. Arga terdiam, dia mengerti maksud atasannya. Ada kekuatan yang lebih besar, yang tidak bisa dilawan sendirian. Melawan sistem berarti memasuki perang yang tidak terlihat, di mana musuhnya tidak selalu jelas dan senjatanya bukan peluru, melainkan pengaruh dan tekanan. Malam itu, Arga berdiri di depan jendela kamarnya, menatap langit Jakarta yang gelap. Dia tidak takut, tapi dia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Keesokan harinya ia mengajukan cuti panjang, bukan karena menyerah, tapi karena tahu bahwa pertarungan ini butuh cara lain. Jika ia ingin keadilan, ia harus bergerak di luar jalur biasa, di tempat di mana sistem tak bisa membungkamnya. Dan dengan itu, Arga pergi tanpa jejak, tanpa suara, namun dia meninggalkan satu pesan dalam benaknya. Perjuangan belum berakhir, hanya berpindah medan.